Yang akan kita diskusikan saat ini adalah mengenai pelanggaran kode etik Hakim Mahkamah Konstitusi. Ada banyak pendapat dari beberapa pakar hukum. Mari kita perhatikan beberapa pendapat pakar hukum ini. Dari rujukan artikel pertama yang saya baca adalah mengenai pakar sebut jika ada pelanggaran kode etik, putusan MK bisa batal. Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Jenderal Sudirman, Muhammad Fauzan menilai, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 PUU 21 2023 bisa dibatalkan. Namun, pembatalan putusan itu hanya mungkin jika MK menemukan pelanggaran kode etik pada 9 hakim yang mengeluarkan putusan tersebut. Jika putusan MK menemukan bahwa ternyata para hakim terbukti dengan sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran kode etik, maka dalam perspektif moral, putusan yang telah diambil tidak memiliki legitimasi secara moral karena diputus oleh hakim yang telah terbukti melanggar kode etik. Putusan nomor 90 dikeluarkan merespons permohonan gugatan terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu yang mengatur batas usia minimal capres dan cawapres. Dalam putusan itu, MK menetapkan syarat pendaftaran capres-cawapres harus berusia minimal 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota. Putusan itu membuka jalan bagi putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka untuk maju menjadi pendamping Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Saat putusan itu diresmikan Ketua MK Anwar Usman, Gibran masih berusia 36 tahun, tetapi akhirnya bisa maju. Adapun status Anwar adalah sebagai paman Gibran. Keputusan itu berbuntut panjang. Sejumlah pihak melaporkan dugaan pelanggaran etik dalam putusan tersebut. Maka MK pun dibentuk. Ketuanya adalah mantan Ketua MK Jimli Asyidiki. Saat ini, perkara dugaan pelanggaran etik Hakim MK itu tengah diselidiki. Sidang pendahuluan telah digelar. Bila merujuk pada hukum tata negara positif atau sesuai dengan ketentuan pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945, menurut Fauzan, keputusan MK lazimnya harus diterima publik dan langsung berlaku tanpa upaya hukum. Namun, proses hukum di MK membuka jalan untuk pembatalan putusan nomor 90. Jika mengutamakan aspek moralitas, menurut Fauzan, bisa saja MK mengesampingkan hukum tata negara yang selama ini berlaku di Indonesia. MK bisa menyatakan bahwa putusan yang diputus oleh hakim yang telah terbukti melanggar kode etik, putusannya tidak mengikat. Jika ini yang terjadi, maka akan ada dinamika hukum ketatanegaraan kita, dan pasti ini menimbulkan diskursus juga, kata Fauzan. Dia membatalkan, MK bisa juga tidak membatalkan putusan nomor 90 meskipun hakim MK terbukti melanggar etika. Namun, ia berharap, MK membuat terobosan dengan menetapkan putusan hakim yang terbukti melanggar kode etik bisa dibatalkan. Ada dua cara pembatalan. Pertama, pembatalan oleh MK sendiri atas perintah MK. Kedua, oleh MK yang memeriksa dan memutus laporan adanya pelanggaran kode etik. Aspirasi agar putusan MK dibatalkan juga disuarakan Hukum Tata Negara Denny Indrayana. Dalam sebuah rilis pers, Denny berharap MK berani membatalkan putusan nomor 90 jika menemukan pelanggaran etika hakim dalam proses pengambilan putusan. Selanjutnya saya membaca artikel lain dengan judul Majelis Kehormatan MK terlarang membatalkan putusan MK. Artikel ini ditulis oleh Dr. Haji Abdul C. Ramadan, SH, MH. Putusan MK bersifat final dan mengikat. Hal itu berarti putusan MK telah memiliki kekuatan hukum tetap sejak dibacakan dalam persidangan MK.
Putusan MK tersebut harus dilaksanakan terlepas dari adanya pro dan kontra. Putusan MK berlaku bagi semua orang. Perlu dipahami bahwa putusan MK yang menambahkan frasa pada pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu, bukan hanya ditujukan kepada seorang kepala daerah saja, namun juga berlaku bagi semua jabatan yang dipilih melalui pemilu. Termasuk di sini bagi anggota DPR, DPD dan DPRD. Terkait dengan berlangsungnya sidang dugaan pelanggaran Kode Etik Hakim Konstitusi. Majelis Kehormatan MK tidak dapat membatalkan putusan nomor 90 PU21 2023. Tidak ada dasar hukum yang menyebutkan Majelis Kehormatan MK dapat membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi. Dukungan terhadap Majelis Kehormatan MK agar membatalkan putusan tersebut menunjukkan sikap yang berlawanan dengan konstitusi. Pasal 24C ayat 1 UUD 1945 sudah demikian jelas dan tegas menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dan putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Dengan demikian tidak ada upaya hukum guna membatalkan putusan MK. Oleh karena itu dipertanyakan keinginan untuk membatalkan putusan MK tersebut. Secara garis besar, juru bicara Partai Gerindra bidang HAM dan Konstitusi, Munafrizal Manan mengatakan bahwa tidak ada dasar hukum yang jelas terkait dengan wacana putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara nomor 90 PUU 21 2023 tidak sah dan dapat dibatalkan. Dari artikel lain yang saya baca, pendapat yang diberikan oleh mantan Hakim MK, I Dewa Gede Palguna, yang menegaskan bahwa MK tidak dapat membatalkan putusan MK terkait syarat batas usia minimal Capres-Cawapres. Palguna menyebut hal itu bukan ranah dan wewenang MK. Wewenang MK hanya pada ranah etik. Dari beberapa bacaan artikel rujukan ini, yang sifatnya masih pro dan kontra, maka bisa saja putusan MK nomor 90 ini dibatalkan ataupun tidak dibatalkan. Kalau putusan nomor 90 ini dibatalkan, ini pasti berdampak pada pencalonan Cawapres Gibran Rakabuming Raka, dan pasti sangat besar dampaknya bagi Koalisi Indonesia Maju. Yaitu harus mengganti atau merevisi ke KPU untuk penggantian Cawapres ini. Apakah Pak Prabowo sudah siap dalam kedua kondisi tersebut? Dalam arti kalau putusan nomor 90 tidak dibatalkan maka semuanya sudah sesuai dengan yang dikehendaki, yaitu Gibran Rakabuming Raka akan tetap menjadi Cawapres Prabowo Subianto. Akan tetapi, apabila putusan nomor 90 ini dibatalkan, maka harus segera ditentukan siapa Cawapresnya. Apakah Koalisi Indonesia Maju sudah membahas mengenai masalah ini? Siapakah yang akan dipilih? Sekali lagi harus mempertimbangkan siapa Cawapres yang diinginkan. Apakah yang dibutuhkan elektabilitas, kepemimpinan atau kriteria yang lain? Ada Khofifah Indar Parawansa yang mungkin bisa mengangkat elektabilitas atau penambahan suara pemilih. Ada Erick Thohir yang berpengalaman sebagai Menteri BUMN. Kemudian jangan lupa ada Ridwan Kamil yang merupakan anggota Partai Golkar, yang mungkin akan diusulkan sebagai pengganti Gibran sebagai kandidat usulan Partai Golkar. Atau mungkin Golkar akan mengajukan Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar sebagai Cawapres usulannya. Perlu diingat bahwa Airlangga Hartarto mempunyai rekam jejak kepemimpinan dan manajerial yang bagus dan mumpuni. Sebagai informasi tambahan bahwa Pak Prabowo Subianto berkunjung ke rumah Erick Thohir. Apakah ini mungkin sebagai sinyal persiapan kalau putusan No. 90 MK ditolak, yang berarti pencalonan Cawapres Gibran juga ditolak? Perlu pula diingat bahwa pengumuman hasil investigasi MK adalah tanggal 7 November 2023. Sedangkan tanggal terakhir perbaikan atau revisi usulan Capres-Cawapres adalah tanggal 8 November 2023.
Jadi harus disiapkan dua skenario. Mari kita lihat cuplikan kunjungan Pak Prabowo ke rumah Pak Erick Thohir. Silahkan diartikan sendiri. Terima kasih. Makasih, Pak. Udah siapin buat Pak ini. Sore. Siang, Pak. Mana sehat semua? Sehat. Alhamdulillah, Pak. Ya, saya merasa sangat terhormat ya datangan Bapak Prabowo ke rumah saya makan bersama istri dan anak-anak saya. Ini sesuatu yang luar biasa, Pak. Kehormatan juga bagi saya. Kehormatan saya diundang di rumah. Bahkan tadi anak saya yang perempuan Asia nitip mimpinya dia ke Bapak. Ya. Indonesia Hijau. ke depan hijau. Green Wah, Indonesia. Green Indonesia. Anak-anak laki saya tadi bicara, Pak, ini yang namanya ekonomi harus dijaga karena ini bagian masa depan anak muda kita untuk terus menjadi pengusaha dan pekerja. Jadi, Pak, terima kasih. Saya akan support Pak Prabowo ya. Karena ini sesuatu kehormatan buat saya dan keluarga dan saya ingin menjadi bagian untuk Indonesia yang tentu lebih besar lagi, lebih maju lagi, lebih baik lagi kita. Jadi saya terima kasih Pak Erick diterima di rumah. Ini kehormatan besar. Saya dan Pak Erick sudah kerjasama dalam kabinet. Justru bidangnya juga saya banyak dibantu oleh Pak Erick, didukung, didorong. Alhamdulillah, terima kasih. Beliau menawarkan untuk mendukung saya. Jadi terima kasih Pak Erick. Terima kasih, Pak. Sangat besar artinya bagi saya karena saya paham Pak Erick seorang pekerja keras, seorang yang berpikir jauh ke depan, seorang doer, pelaksana doer, mengejar produktivitas, keberhasilan, dan kayaknya tangan dingin ya. Apa yang beliau pegang jadi bagus begitu. Termasuk sepak bola, hobinya Terima sama. kasih. Terima kasih, Pak.